banyak sekali bangunan bergaya Art Deco. Salah satu arsitek asal Belanda bernama Wolf Schumacher sukses membangun bangunan-bangunan yang menjadi ikon di kota Paris Van Java ini. Dan di episode kali ini saya akan tamasya menelusuri beberapa karya dari arsitek Wolf Schumacher. Charles Prosper Wolf Schumacher lahir di Banyubiru, Jawa Tengah tahun 1882. Ia hanya sebentar melewatkan masa kecilnya di Indonesia sebelum kembali ke Belanda, negeri asal orang tuanya. Tahun 1905, Schumacher kembali ke Indonesia dan menjadi teknisi di institusi militer Kerajaan Belanda. Lalu tahun 1911, Schumacher merintis karirnya sebagai arsitek di Departemen Pekerjaan Umum Kota Batavia. Bersama sang adik Richard, Wolf Schumacher kemudian mendirikan firma arsitektur di Bandung dan mulai menorehkan karya-karya mereka di sejumlah kota di Jawa, terutama Bandung. Cukup banyak bangunan-bangunan yang dibangun oleh firma Schumacher, hingga Bandung pun dijuluki sebagai kota Schumacher bersaudara. Yang jelas murid atau pemagang dari Wolf Schumacher itu di Bandung adalah Bung Karno sendiri. Ya, Bung Karno pernah magang di situ. Kalau tidak salah ikut mendesain Hotel Preanger di Jalan Naripan. Ada pavilion di situ. Ya, sampai sekarang masih ada. Tapi di Jalan Sultan Syahrir, kalau tidak salah ada beberapa rumah tinggal yang didesain oleh Bung Karno dan Pak Roseno. Untuk memenuhi kebutuhan hotel di Bandung pada abad 19, arsitek Schumacher merancang Grand Hotel Preanger. Hotel yang bergaya Art Deco ini mendapatkan inspirasi dari sebuah hotel di Jepang yang bergaya Indish Empire. Mbak, Hotel Preanger ini mulai berdiri sejak kapan, Mbak? Ya, Grand Hotel Preanger ini berdiri untuk bangunannya sendiri udah dari tahun 1897. Itu didirikan oleh para priangan planters atau para pemilik perkebunan yang ada di daerah Jawa Barat. Gitu pada saat itu. Terus kalau bangunan aslinya sendiri yang mana, Mbak? Sampai mana aja? Untuk bangunan asli sebenarnya yang ada sekarang ini merupakan bangunan setelah renovasi pertama. Gitu. Jadi pada tahun 1897 itu bangunan pertamanya sudah tua, jadi udah mulai rapuh. Jadi pada tahun 1929 oleh Wolf Schumacher beserta muridnya, salah satu murid beliau yaitu Insinyur Soekarno, bangunlah bangunan baru untuk Grand Hotel Preanger ini gitu, dan terdiri dari beberapa area. Yang pertama ada di Asia Afrika yang bisa Mbak lihat. Mungkin ciri khas dari Wolf Schumacher sudah bisa terlihat di sini ya Mbak ya. Istilah yang kita kenal sekarang ini yaitu tipe bangunan Art Deco. Gitu. Jadi memang struktur bangunannya terdiri dari seperti bebatuan yang disusun berundak gitu, jadi bersusun. Ada beberapa bisa dilihat dari struktur bangunan yang ada di area Asia Afrika ini. Saya masih mau lihat bagian lain, boleh Pak? Boleh, kita sambil jalan-jalan aja. Gaya arsitektur Schumacher banyak dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha. Aliran Art Deco geometrik yang diusungnya juga banyak mendapat pengaruh dari arsitek kenamaan Amerika Frank Lloyd Wright. Nah, ini juga masih bangunan asli ya Mbak ya? Betul. Jadi bangunan ini yang kita biasa sebut Naripan Wing, ini dibangun sebenarnya desainnya itu lebih detailnya ke Insinyur Soekarno. Oh, gitu. Ya, untuk arsitekturnya gitu, untuk
bangunan yang di bagian Aripan ini. Untuk eksterior building atau bangunan dari eksterior dari luarnya itu sendiri tidak banyak yang berubah karena memang bangunan Grand Hotel Prenger ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Barat yang memang harus kita lestarikan bersama gitu. Paling perubahannya kita di interiornya aja. Oke Mbak James, kita masih di bangunan Asia Afrika. Di sini juga kita bisa lihat beberapa ornamen atau bangunan yang masih berdiri sampai sekarang. Salah satunya ada di sini, ada pilar-pilar penjaga gedung dan ornamen arsitektur khas Art Deco. Gede-gede Gitu. gini ya pilar-pilarnya ya. Betul, ini masih ada sampai sekarang dan tidak kita buang. Betul. Dan satu lagi di sebelah kiri saya ini merupakan lift yang untuk mengakses ke beberapa kamar di bangunan Asia Afrika yang dulu ini dibangun oleh Wolf Schumacher juga. Oke, ini dulu bisa berfungsi sampai tahun berapa Mbak lift ini? Ini hanya bertahan sampai tahun 80-an. Betul. Karena arsitektur hotel yang indah, hotel ini pernah menjadi tempat menginap tamu-tamu besar dari berbagai negara peserta konferensi Asia Afrika. Karena memang, Oke Mbak, sekarang kita akan masuk ke salah satu kamar yang merupakan orisinal bangunan dari Grand Hotel Prenger. Oke, yuk kita masuk. Oke. Ya, silakan masuk Mbak. Ya Mbak, ini dia salah satu kamar yang tadi saya sebutkan, yaitu jenis kamar eksekutif. Oke. Ini dari dulu memang seperti ini ya modelnya? Iya, kita hanya mengganti beberapa perlengkapan aja, seperti TV, lalu ada beberapa kayak kulkas, beberapa interior yang lainnya aja. Tapi untuk material yang lain, Mbak bisa lihat sendiri dari modelnya juga kan besar-besar gitu ya. Itu yang mencirikan memang mencirikan gaya-gaya di pada masa itulah pokoknya. Benar ada beberapa kali atau pernah ada pameran foto dari karya-karya Schumacher di sini ya Mbak ya? Betul sekali. Kita beberapa kali memang mengadakan pameran foto yang menampilkan beberapa hasil karya bangunan atau arsitektur dari Wolf Schumacher. Kalau tamu-tamu penting tuh udah siapa aja sih Mbak yang pernah nginep di hotel ini? Iya, salah satunya pada saat konferensi Asia Afrika tahun 90-an, itu kebetulan berkunjung Sekjen PBB yang pada saat itu menjabat, yaitu Bapak Brutus Ghali. Beliau sempat menghadiri konferensi tersebut dan menginap di sini. Kebanyakan turis dari Eropa, khususnya dari Belanda, karena mungkin keterikatan sejarah antara Indonesia dengan Belanda itu cukup kuat. Mereka memang banyak yang sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati atau nostalgia, betul sekali nostalgia. Bagaimana sih Bandung saat ini dan bagaimana sih Prenger saat ini. Mbak, makasih banyak ya atas informasinya tentang sejarah dari Hotel Grand Prenger ini. Iya, sama-sama Mbak Jing. Kami tunggu kehadirannya kembali. Oh, pasti. Dan untuk melengkapi pengetahuan saya tentang karya arsitektur Schumacher di Bandung, saya mendatangi seorang ahli arsitektur yang juga merupakan pendiri dari komunitas Bandung Heritage Society. Iklimnya bagus, ya, alamnya bagus, alamnya itu di pinggir pegunungannya, dan lingkungannya bagus, serta banyak
pemerintah memberi kesempatan untuk, karena mau jadi ibu kota ya, kepada generasi muda arsitek untuk berkarya di sini. Dan diantaranya waktu itu tuh ada Albers, selain Wolf Schumacher, Albers, Gerber, dan sebagainya.